sama-sama. Ayo, yuk. Ya, Bu Oke. Emma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang sudah bergabung di room meeting kali ini. Perkenalkan, saya Emalia Fatimah. Saya guru di SD Negeri Kadumangun 6. Malam ini di sesi ketiga ini kita akan menerima materi tentang SMA terbuka semua bisa sekolah. Nah, setelah saya sebagai host, kemudian ada moderator yaitu Ibu Asri Pelita Asari SPD. Beliau guru di SMK TI Bumi Putra. Kemudian presenter kita adalah Ibu Ria Indri Purnamasari SPD. Beliau salah satu guru di SMA 1 Rancabungur. Untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu moderator, kepada Bu Asri dipersilahkan. Terima kasih. Baik Bu Emalia, terima Halo Bu kasih Asri. atas. Ya, halo. Iya, Bu Asri. Ya, halo tes Bu Emma. Iya Bu, silakan Bu. Dengar suara saya? Iya, silakan Bu. Ya, baik. Ya, baik Bu Emma, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah diperkenalkan oleh host yaitu Bu Emalia tentang saya dan juga presenter. Namun saya akan mengulang kembali, yaitu saya malam ini bertugas sebagai moderator. Nama saya adalah Asri Pulitasari. Unit kerja saya di SMK TI Bumi Putra. Kemudian pada malam ini yang bertugas sebagai presenter adalah Ibu Ria Indria Purnamasari SPD. Izinkan saya Bu untuk memberikan atau membacakan riwayat singkat dari Ibu Ria. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung 21 Januari 1978. Unit kerjanya di SMAN 1 Rancabungur. Jabatan beliau itu banyak Bu. Yang pertama yaitu adalah Wakasek Kurikulum. Kemudian sekaligus pengelola SMA terbuka di SMAN 1 Rancabungur. Alamat beliau di Villa Mutiara Bogor, Blok H5, nomor 9, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kemudian ada riwayat pendidikan beliau, yaitu di SDN 8 Cicalengka Bandung, SMPN 1 Cicalengka Bandung, kemudian SMAN 1 Cicalengka Bandung, dan yang terakhir yaitu adalah di UPI Pendidikan Biologi. Nah, Ibu Ria ini mempunyai moto hidup, yaitu motonya adalah tidak ada kata terhambat ataupun terlambat untuk belajar. Terhambat dan terlambat. Nah, itu adalah moto beliau. Oke, untuk mengefisienkan waktu pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan waktu untuk Ibu presenter yaitu Ibu Ria untuk memaparkan materinya. Namun Bu, untuk materi kali ini yaitu diberikan waktu selama 1 jam. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Ria. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan share screen tentang SMA terbuka ini. Nah, sebentar. Oke. Apakah sudah tampak? Belum, Bu? Belum ya? Ya. Kalau di saya sih sudah. Ya. Oke, sudah Bu, sudah. Ya, baik. Sudah tampak. Sudah. Iya. Terima Ya, kasih. silakan Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri sebagai moderator dan Ibu Emma yang sudah menyediakan room ini. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi tentang SMA terbuka. Jadi saya mohon maaf kepada yang lebih tahu tentang SMA terbuka. Di sini saya hanya
ingin sekedar unek-unek saja, karena selama 3 tahun saya berkecimpung di SMA terbuka, banyak pertanyaan dari masyarakat yang menjadi salah konsep gitu, jadi salah persepsi antara SMA terbuka dengan paket C. Kemudian latar belakang lainnya kenapa saya memilih SMA terbuka ini, karena sekarang kita sedang dalam kondisi pandemik corona itu, sehingga semua belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga mode daring itu sangat-sangat diperlukan, dan itu di SMA terbuka sudah bukan merupakan hal yang baru. Mungkin Bu Yusi yang kemarin sudah menjelaskan tentang learning management system, itu juga saya kemarin sempat bertanya karena saya sempat mendapatkan pelatihan, dan itu adalah bagian dari program Siamolek yang diintegrasikan ke SMA terbuka juga. Cuman karena situasi dan kondisi di sekolah kami sehingga LSM-nya itu tidak bisa berjalan gitu. Oke, baik, saya mulai saja di sini. Jadi SMA terbuka itu saya jelaskan dulu di sini, diawali dengan landasan hukumnya. Landasan hukum SMA terbuka itu yang pertama adalah sesuai dengan embahnya sistem pendidikan, jadi selalu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi kami memang merupakan institusi resmi, institusi formal yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian ada Permendikbud nomor 119 tahun 2014, ini berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, karena memang SMA terbuka itu bersifat dikatakan terbuka karena kita tidak mengharuskan adanya seperti reguler, jadi satu ruangan yang khusus gitu, sehingga disebut pendidikan jarak jauh. Lalu kemudian ada Permendikbud nomor 32 yang kemudian diperbaharui oleh Permendikbud 67 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus gitu. Kenapa disebut layanan khusus? Karena di sini SMA terbuka itu dikhususkan untuk siswa-siswi yang memang putus sekolah gitu. Dan ada syarat lainnya, yaitu dari rentang usianya hanya diperuntukkan untuk rentang usia SMA 15 sampai 21 tahun. Jadi lewat dari 21 tahun itu kami tidak bisa menerimanya gitu. Kemudian payung hukum yang terakhir adalah tentang Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berkaitan dengan penerbitan dari SK SMA terbuka ini. Jadi untuk melaksanakan SMA terbuka itu tidak bisa sembarangan institusi, melainkan harus berdasarkan dari SK yang sudah diterbitkan gitu. Kemudian berdasarkan dari berbagai payung hukum itu bisa disimpulkan di sini. Jadi SMA terbuka itu merupakan pendidikan jarak jauh, di mana pendidikan jarak jauh itu artinya pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidiknya. Nah, ini yang menggelitik saya kenapa jadi mengangkat tema SMA terbuka ini sesuai dengan keadaan kita yang sekarang gitu. Kemudian pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar, teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya gitu. Kemudian SMA terbuka sendiri dalam undang-undang tersebut dikatakan adalah salah satu bentuk pendidikan formal. Nah, ini mungkin yang salah satu ciri yang membedakan dengan paket gitu. Jadi kalau SMA terbuka itu sifatnya formal, dia berdiri sendiri, punya otoritas sendiri, tapi tetap berpayung pada sekolah induk. Nah, sekolah induk inilah yang ditunjuk langsung oleh Dirjen Pendidikan gitu. Kemudian metodenya bersifat mandiri dalam artian si anak itu lebih banyak belajar sendiri. Lalu terbuka karena kita tidak mengkhususkan adanya satu tempat khusus, dan kemudian menggunakan jarak jauh. Lalu ini adalah beberapa moto dari SMA terbuka. Nah, ini awal kenapa adanya SMA terbuka ini dari program khususnya Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana ternyata di sini dapat dilihat
pertumbuhan anak di usia 16 sampai 18 tahun atau usia SMA itu sekitar 2015 aja 2,5 juta. Sementara daya tanggung sekolah SMA dan sederajat itu hanya 1,7, sehingga masih banyak angka partisipasinya yang kasar itu sekitar 67,56% ini kemana siswanya gitu. Dalam artian kita menyimpulkan sebagai siswa yang putus sekolah gitu. Nah, kemudian dengan adanya SMA terbuka yang mulai digembar-gemborkan, terutama kita itu yang besar-besaran itu tahun 2017. Karena kalau di tahun 2015 itu hanya bersifat sampling di tiap daerah. Contohnya itu kalau di Bogor adalah SMA Lewiliang yang langsung dari pilot project-nya dari Dirjen. Kalau kami ini dari Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi 2017 kami semua buka SMA terbuka. Kemudian perkembangannya sampai saat ini lumayan, APK-nya sudah mulai meningkat gitu. Jadi itu dasar kenapa adanya SMA terbuka. Selanjutnya di sini siapa saja yang tergabung dalam SMA terbuka atau berkaitan dengan SMA terbuka. Yang pertama adalah Dirjen PKPLK. Ini adalah yang tadi saya sebutkan sebagai bagian dari Dinas Pendidikan yang untuk khusus gitu. Jadi pendidikan khususnya. Di sini ada SLB, ada SMA terbuka, itu masuk di yang bersifat khusus. Kemudian ada PSMA-nya, jelas karena kita adalah derajat SMA. Kemudian di sini juga ada Pustekom atau Siamolek. Jadi kami bekerja sama juga dengan Siamolek. Lalu ada berkaitan dengan perguruan tinggi juga, dan terakhir adalah dengan Pemda dan sekolah induk. Pemda di sini dalam artian dimulai dari atas sampai ke bagian bawah, sampai ke RT, RW, kader itu semua tergabung. Tokoh masyarakat itu semua adanya di sini karena kita harus mencari informasi tentang siswa yang putus sekolah itu melalui lebih valid lagi jika melalui yang di bawah gitu. Kemudian tujuan dari SMA terbuka yang pertama yaitu meningkatkan APK atau angka partisipasi kasarnya, yang alhamdulillah 2018 kita sudah naik menjadi 81,25% daya serap dari siswa putus sekolahnya. Kemudian meningkatkan akses layanan pendidikan, artinya itu moto yang SMA terbuka, semua bisa sekolah, jadi apapun alasannya semua bisa sekolah gitu, jadi difasilitasi. Lalu kita juga berusaha meningkatkan mutu layanan pendidikan, dalam artian siapapun bisa sekolah, apapun masalahnya maka akan kita atasi bersama. Kemudian lagi yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran. Artinya kalau misalkan siswa tersebut terkendala oleh waktu, tidak bisa seperti reguler datang tiap hari, nah itu bisa diatasi oleh SMA terbuka gitu. Kemudian mohon maaf ya, di SMA terbuka model layanannya itu ada 3 jenis yang utama. Yang pertama adalah domon atau dominan online. Jadi di sini semuanya full daring. 80% pembelajaran itu adalah daring dan biasanya difasilitasi oleh Siamolek, yaitu dengan menggunakan learning management system gitu. Kemudian ada yang balance online and tatap muka. Jadi kalau di sini semi daring artinya 50% 50%. 50%-nya daring dan 50%-nya lagi itu tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah dengan dom tamu atau dominan tatap muka. Nah, ini yang kami laksanakan di SMA Negeri 1 Rancabungur, yaitu 80% itu tatap muka, 20%-nya itu menggunakan daring gitu. Kemudian belajarnya bersifat mandiri dan difasilitasi oleh guru pamong gitu. Jadi di sini ada beberapa istilah mungkin yang akan saya perkenalkan. Yang pertama ada guru pamong atau tutor, dan yang kedua ada guru kunjung. Nah, ini beda fungsi. Kalau guru pamong itu dia harus stay setiap hari
7 hari. Jadi SMA terbuka itu malah belajarnya itu 7 hari, bukan kalau yang reguler mungkin 5 hari atau ada yang 6 hari. Tapi kalau SMA terbuka justru 7 hari pembelajaran gitu, sehingga bagi petugasnya itu harusnya ya memang lebih full lagi belajarnya. Kemudian tapi di sini si tugas dari guru pamong ini hanya memfasilitasi, bukan mengajar gitu. Jadi kebutuhan anak itu apa, kemudian ditampung dan itu nanti yang akan dieksekusi gitu. Kemudian kalau guru kunjung atau nama lainnya dulu itu adalah guru bina. Guru kunjung di sini tugasnya adalah seperti guru yang biasa kita temukan di pembelajaran reguler gitu. Cuman kalau guru kunjung ini hanya hadir, hanya memberikan pelayanan pada saat tatap muka gitu. Dan jadwal tatap mukanya itu fleksibel, tergantung dari janjiannya dengan anak bisanya kapan gitu. Jadi kalau kami di SMA Rancabungur ini menetapkan 2 hari pembelajaran yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi hanya si guru kunjung ini hanya datang pada saat Sabtu dan Minggu itu dengan durasi 2 minggu sekali untuk satu mata pelajaran. Gitu. Kemudian ada sekolah induk. Sekolah induk ini adalah sekolah yang menaungi SMA terbuka. Jadi kalau di sini sebagai sekolah induknya adalah SMA Negeri 1 Rancabungur. Nah, kemudian di bawahnya ada TKB. TKB itu adalah tempat kegiatan belajar. Ini bisa macam-macam bentuknya, bisa ada langsung di sekolah induk seperti yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Rancabungur, atau bisa juga bekerja sama dengan pihak lain, misalkan dengan pihak pesantren. Dulu kami pernah melakukan kerjasama dengan pesantren Nurut Taqwa yang ada di Cikampek gitu. Jadi pembelajaran semuanya dilakukan di pesantren tersebut, tetapi semua guru di drop dari Rancabungur seperti itu. Jadi TKB bisa di mana saja. Bagi yang kesulitan akses ke sekolah gitu, SMA terbuka ini justru memberikan layanan jemput bola. Artinya gurunya yang datang ke tempat siswanya gitu, dengan syarat siswa tersebut minimal ada 20 orang gitu. Jadi gurunya yang datang ke sana gitu. Nah, itu bagi siswa-siswi yang memang terkendala oleh geografi ya, keberadaannya gitu. Jadi untuk ke sekolah mereka jauh, nah itu bisa dilayani oleh SMA terbuka tersebut. Selanjutnya aduh, ini agak-agak ngeheng. Oke. Ini tujuan SMA terbuka tadi sudah sedikit saya ulas. Jadi meningkatkan APK, kemudian memberikan keterampilan kerja dan pengetahuan untuk ke jenjang lebih lanjut. Jadi di sini SMA terbuka itu lebih menekankan pada si anak itu punya keterampilan gitu. Jadi keluar dari sekolah itu si anak sudah punya keterampilan. Bahkan ini sekarang didukung oleh adanya program JUS atau Juragan Usaha gitu. Jadi si anak sudah mulai diarahkan ke wirausahanya, penerapan kewirausahaannya. Kemudian tapi si anak juga bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Jadi kalau untuk perguruan tinggi negeri, siswa yang keluar dari SMA terbuka itu tidak usah khawatir, tidak usah dipertanyakan. Kenapa? Karena ijazahnya sama persis dengan ijazah reguler, sehingga tidak ada tulisan kata terbukanya gitu. Jadi ijazah itu benar-benar identik dengan ijazah yang reguler. Berbeda dengan yang paket. Kalau paket itu di ijazahnya ada tulisan paket C gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat siapa sih yang jadi sasaran dari SMA terbuka. Nah, sasarannya itu adalah anak-anak yang putus sekolah ketika SMA. Nah, putus sekolahnya itu kenapa? Itu kan ada berbagai alasan. Yang pertama adalah kebanyakan yang ada di Rancabungur itu siswa yang memang tidak mampu untuk bersekolah gitu. Mereka tidak punya biaya untuk sekolah. Nah, jangan khawatir karena kami hadir, SMA terbuka itu hadir di sini. SMA terbuka itu gratis 100%. Tidak ada bayaran seperak pun, sepeser pun untuk masuk SMA terbuka sampai anak itu mendapatkan ijazah gitu. Kemudian yang kedua adalah
anak-anak yang putus sekolah karena mungkin sosial budayanya, ada yang menikah dini gitu misalkan, ada yang karena kegiatannya di pesantren. Biasanya kan kalau yang pesantren itu full ya pesantren, sehingga banyaknya yang bekerja sama dengan kami adalah pesantren-pesantren, karena mereka menganggap SMA terbuka itu lebih fleksibel untuk belajar, waktunya bisa janjian lah istilahnya gitu. Nah, bagi anak yang putus sekolah karena kendala sosial ekonomi, misalkan ada, mohon maaf, ini ada siswa yang putus sekolah karena pergaulan bebas, misalkan seperti itu. Kemudian dia punya anak, kalau di reguler jelas itu tidak akan diterima, tapi kalau di SMA terbuka itu tidak masalah, sehingga pembelajaran di SMA terbuka seperti yang terjadi di Rancabungur itu, kami kadang-kadang itu kayak PAUD gitu, jadi kayak ada kelas ibu-ibunya, ada kelas PAUD-nya gitu, karena mereka hadir dengan membawa anak-anaknya. Selama anaknya tidak mengganggu, kami persilahkan. Tapi kalau anaknya mengganggu, kami akan berikan sedikit masukan supaya anak tersebut tidak dibawa gitu. Kemudian siapa lagi yang putus sekolah? Putus sekolah karena misalkan dia tidak ada waktu akibat ekonomi. Dia harus mendukung ekonomi keluarganya. Misalkan dia harus menjadi tulang punggung keluarganya, otomatis dia harus bekerja. Nah, kalau untuk reguler jelas itu tidak mungkin, karena siswa reguler itu harus hadir terus di kelas gitu. Tapi kalau untuk terbuka, karena tadi sifatnya fleksibel, jadi si anak ini bisa mencari nafkah, tapi kemudian pada saat-saat tertentu dia diminta untuk hadir ke sekolah seperti itu. Kemudian lagi yang biasanya masuk SMA terbuka itu adalah para atlet. Karena kalau para atlet itu, kecuali khusus di sekolah atlet mungkin ya itu akan lebih fleksibel. Tapi kalau di sekolah yang reguler, untuk yang atlet yang harus latihan setiap hari dan sebagainya itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk ikut yang reguler. Oke. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari siswa SMA terbuka? Nah, di sini siswa SMA terbuka itu dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah siswa tamatan SMP. Jadi tamatan SMP entah itu dari pesantren. Jadi syaratnya tetap ya dia harus punya ijazah SMP. Jadi tidak bisa simsalabim. Itu seperti yang biasa datang ke saya, kebetulan nomor saya sudah tersebar sebagai pengelola gitu. Jadi banyak yang menanyakan dia itu hanya lulusan SD tapi langsung mau ke SMA. Nah, itu tidak bisa, karena sesuai dengan tahapan pembelajaran harus mengikuti SD, SMP, SMA. Kemudian yang banyak menghubungi saya lagi itu adalah yang sudah lanjut usia gitu. Jadi sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak yang sudah di atas 21 tahun. Kalau untuk masuk ke paket mungkin itu bisa, tapi kalau ke SMA terbuka itu tidak bisa, karena sasaran kami hanya usia 15 sampai 21 tahun gitu. Kemudian di sini adalah siswa-siswi yang membantu bapak ibunya bertani gitu, yang menjadi tulang punggung. Lalu adalah siswa yang DO karena kendala misalkan pergaulan bebas atau sebagainya. Nah, kemudian di sini kita mengharapkan siswa itu semua bisa lanjut ke perguruan tinggi. Kebetulan Rancabungur tahun ini adalah tahun ketiga, jadi kami tahun ini meluluskan sebanyak 23 siswa, dan alhamdulillah dari hasil wawancara ada beberapa siswa yang siap untuk mengikuti SBMPTN gitu. Jadi emang siswa tersebut berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu, seperti itu. Kemudian nah di sini titik berat dari SMA terbuka itu adalah berbasis entrepreneur. Si siswa itu harus punya skill, entah itu dia skillnya sesuai dengan, misalkan kalau yang lagi bekerja sesuai dengan pekerjaannya, atau mungkin dari pihak SMA terbukanya yang memberikan skill tersebut. Itu disesuaikan dengan potensi daerah, seperti yang di Rancabungur gitu. Jadi pamong di SMA terbuka itu ada 3 tutornya.
2 tutor akademik dan 1 tutor kewirausahaan. Nah, si tutor ini yang bertugas untuk menggali potensi daerah dan membuat si anak terbuka ini bisa mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut gitu. Oke, kemudian di sini konsep dari pembelajaran SMA terbuka. Jadi di sini mungkin yang banyak jadi salah paham itu adalah guru pamong atau tutor. Itu harus diperjelas bahwa dia bukan pengajar, tapi dia hanya fasilitator. Dia hanya menghubungkan antara siswa dengan pengajar gitu. Jadi dalam hal ini si guru pamong itu syaratnya tidak susah, dia hanya lulusan SMA saja. Beda dengan guru pengajarnya atau guru kunjung atau guru bina gitu. Nah, kalau guru kunjung, guru bina itu harus S1 dan minimal S1 dan dia harus mendapatkan SK dari kepala sekolah induk gitu. Kalau guru pamong ini hanya berupa MOU dengan sekolah induk. Jadi ini bisa dari luar. Bisa misalkan perangkat desa misalkan atau enggak boleh juga kader gitu, tapi selama dengan syarat dia adalah SMA atau enggak misalkan pembina di pesantren itu boleh menjadi guru pamong gitu. Jadi intinya adalah dia selalu siap siaga untuk memfasilitasi anak berhubungan dengan guru kunjungnya gitu. Nah, kemudian tugas peserta didiknya apa? Nah, yang jadi sering kali menjadi salah persepsi lagi adalah bahwa SMA terbuka itu belajarnya cuma 2 hari, bahkan ada yang cuma sehari. Nah, itu salah besar gitu. Jadi justru SMA terbuka itu belajarnya full 1 minggu 7 hari gitu. Hanya tatap mukanya saja yang bisa diatur apakah 2 hari ataukah 1 hari, tergantung dari kebijaksanaan masing-masing sekolah induk gitu. Karena di SMA terbuka itu durasi waktu 45 menit itu sudah mencakup antara tatap muka dan belajar mandiri. Jadi si anak tugasnya adalah bisa belajar mengkaji materinya secara sendiri. Jadi datang ke kelas itu bukan untuk mengkaji dari awal, tapi dia sudah punya masalah. Apa sih yang dia baca, apa sih yang dia pahami tentang konsep itu. Jadi ketika datang itu hanya tinggal diskusi saja dengan guru kunjungnya gitu. Kemudian nah, prinsip dari SMA terbuka itu yang pertama adalah mandiri. Jadi siswanya itu belajar sendiri. Kemudian dia terbuka, tidak dibatasi oleh waktu dan kelas, lalu menggunakan pendidikan jarak jauh dan menggunakan berbagai jenis bahan ajar, bisa elektronik, bisa juga cetak gitu. Dan di Ranca Bungur itu kami lebih banyak menggunakan yang cetak, walaupun sekarang sudah diarahkan ke yang elektronik gitu, karena siswanya tiap tahun itu berbeda ya karakternya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan karakter siswa yang datang. Kemudian di sini pembelajaran tatap muka itu adalah pembelajaran yang terjadi antara siswa dengan guru bina. Nah, tatap muka ini bisa di sekolah induk, bisa di TKB, atau di tempat lain yang disepakati. Misalkan seperti kemarin kami itu mengadakan tatap muka di kebun jambu kristal gitu. Karena ini berkaitan dengan PKWU-nya. Di daerah kami itu banyak kebun jambu kristal dan alhamdulillah ada pengelola jambu kristal yang mau berbagi ilmunya, jadi itu bisa menjadi TKB kami untuk sementara gitu. Kemudian pembelajarannya ini tadi sudah dijelaskan sifatnya mandiri. Yang online itu harusnya itu menggunakan LMS, tapi yang kami lakukan karena memang tidak mendukung juga ya sarana dan prasarana yang ada, sehingga kami melakukannya menggunakan Google Classroom atau enggak yang konvensional saja, jadi menggunakan yang biasa anak-anak sudah punya, yaitu menggunakan WA atau email gitu. Kemudian nah, ini adalah model pembelajarannya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dominan tatap muka itu dominan online itu 80% online dan 20%-nya tatap muka. Kalau yang bon tamu itu 50% dan yang dom tamu yang kami lakukan di Ranca Bungur itu adalah 20% untuk online, 80% untuk tatap muka. Karena memang kelasnya menengah ke bawah siswanya gitu. Kemudian
ini adalah jam pelajarannya. Jadi 45 menit itu sudah mencakup belajar dia mandiri. Misalkan dia lagi bekerja, taruhlah di kami itu banyaknya adalah siswa yang jadi pelayan toko gitu. Jadi ketika dia sedang senggang, maka dia bisa buka bukunya, dia bisa buka HP-nya untuk yang elektronik. Nah, dia belajar secara mandiri di situ. Kemudian jadi ketika datang tatap muka itu sudah ada sesuatu yang ditanyakan di dalam benaknya, atau mungkin sesuatu yang sudah terbentuk konsep di dalam benaknya, dan hanya tinggal mengklarifikasi dengan guru kunjungnya. Untuk struktur kurikulum SMA terbuka itu sama persis dengan SMA reguler, dan ini yang sedikit menjadi masalah gitu. Kenapa? Karena bisa Bapak Ibu bayangkan ketika kita meminta siswa, mungkin sekarang juga dirasakan oleh Bapak Ibu gitu, ketika siswa itu tidak berada di kelas, kemandirian siswa itu kan tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Sementara target yang harus kita capai itu sama persis dengan yang reguler yang setiap hari tatap muka gitu. Jadi lumayan agak keteteran juga sebetulnya untuk yang SMA terbuka ini dengan bobot kurikulum sama persis dengan reguler gitu. Lalu untuk jenis penilaiannya di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah penilaian mandiri. Ini dia lakukan dengan jika menggunakan modul itu ada di situ ada tes mandirinya. Jadi siswa bisa mengukur sampai mana sih pemahaman dia, berapa betulnya gitu ya. Itu yang dilakukan mandiri. Kemudian penilaiannya bisa oleh guru bina, jadi oleh guru kunjung. Ini diambil nilainya seperti biasalah ulangan atau enggak PUHB, kemudian PAT, PAS, nah itu bisa. Kemudian oleh sekolah, ini misalkan seperti kemarin juga US gitu ya. Kemudian ada UNBK. Nah, untuk UNBK kami belum pernah melaksanakan karena kebetulan tahun ini UNBK ditiadakan. Walaupun persiapan kami untuk SMA terbuka sudah kami lakukan semaksimal mungkin gitu. Jadi ya agak sedikit. Halo Bu Ria. Iya Bu, mohon. Halo ya. Bu Ria, mohon maaf. Halo. Iya. Materinya agak dipercepat ya Bu ya. Oke, boleh. 5 menit lagi. Karena ada sisi pertanyaan juga. Oke, Ya, boleh. ya, terima kasih Bu. Ya, enggak ya. Oke, baik, kami lanjutkan dengan apa ini? Baik, jadi saya loncati saja ya. Gitu. Komponen keberhasilan siswa. Nah, komponen keberhasilan siswa ini yang paling utama dari SMA terbuka itu bukan nilai ujian biasa ya, tapi yang paling menjadi titik titik beratnya itu adalah kehadiran justru gitu. Jadi si anak itu diminta untuk selalu hadir gitu ketika ada sesi tatap muka. Jadi titik berat penilaiannya itu adalah di kehadiran, keaktifan, baru nilai itu yang 30%-nya saja gitu. Kemudian di sini ada struktur dari SMA terbuka itu sama, jadi di bawah sekolah induk, kemudian ada guru kunjung, pamong dan sebagainya. Nah, ini poin penting yang menggelitik saya kenapa mengangkat ini. Jadi perbedaan SMA terbuka dengan paket, yang pertama dilihat dari waktu belajarnya. Jadi SMA terbuka itu walaupun fleksibel, tapi ada jadwal khusus. Jadi kami harus membuat jadwal khusus. Kalau paket C benar-benar yang fleksibel gitu. Kemudian biaya yang di SMA terbuka itu 100% gratis. Kami tidak ada seperak pun menarik uang dari siswa. Nah, kemudian di SMA terbuka ini peserta didiknya itu dibatasi usianya hanya sampai 21 tahun. Di atas itu tidak bisa mengikuti SMA terbuka. Kemudian pengajarnya tadi harus yang S1 gitu. Lalu untuk pendampingnya atau tutornya itu adalah minimal SMA. Nah, pengelolanya di sini bisa wakase, bisa staf, bisa juga guru dari sekolah induk yang memang diberikan kepercayaan, tapi tidak bisa dari pihak luar. Nah, ijazahnya sama persis dengan reguler, jadi itu kelebihan dari SMA terbuka. Kemudian ini adalah SMA terbuka di Rancabungur. Jadi ini pada saat MOPJJ, jadi masa orientasi siswa.
Lalu ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas, jadi memang kami tidak mewajibkan siswa menggunakan seragam karena banyak siswa yang memang tidak mampu gitu. Kemudian ini yang kami memanfaatkan di luar kelas juga seperti di masjid gitu. Kemudian ini yang di lab, jadi siswa memang diperkenalkan untuk IT-nya. Lalu ini adalah yang paling penting itu adalah peranan BK karena karakter dari siswa SMA terbuka itu sangat-sangat up and down gitu. Jadi BK ini benar-benar sangat berperan di sana. Ini yang waktu kami di Jambul Kistal dengan program pengembangan JUS atau Juragan Usaha, dan ini partisipasi dari siswa SMA terbuka ketika ada pensi di sekolah kami. Jadi semua tetap dirangkul. Nah ini lumayan, kami harus sampai ke pelosok-pelosok gitu untuk mencari siswa SMA terbuka, bahkan untuk home visit gitu, kenapa anak itu tidak hadir. Ini dari kami minta kepedulian dari siswa-siswanya, jadi saling memberikan semangat gitu. Ini adalah sosialisasi yang kami lakukan dengan spanduk di tempat terbuka. Lalu kami pun masuk ke desa-desa, pertemuan desa, sehingga kami minta izin untuk mempresentasikan apa itu SMA terbuka, langsung ke tokoh-tokoh masyarakat. Dan mungkin itu paparan dari saya tentang SMA terbuka. Demikian kiranya, mohon dimaafkan jika banyak hilaf dan salah ketika saya bicara gitu. Kemudian sekali lagi di sini saya hanya berbagi, bukan berarti saya lebih tahu gitu. Ya, terima kasih, itu saja mungkin Bu Asri. Silakan. Halo. Iya, Bu Riyad. Terima kasih pemaparannya. Iya, jadi ini buat kita semua, yaitu informasi yang sangat bagus, Bu. Khususnya saya pun baru tahu gitu. Kira saya tuh SMA terbuka tuh sama dengan juga paket gitu, ya. Jadi ternyata berbeda ya, Bu ya. Oke, karena di sini waktunya tinggal 9 menit lagi ya, Bu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, angkat tangannya karena memang mikrofonnya dimatikan oleh host. Nanti ketika Ibu atau Bapak ingin bertanya, akan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu Yusi. Iya. Ya, Ibu mau bertanya, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ria, terkait tadi ada jenis-jenis pembelajarannya itu ada domon atau daring penuh, lalu ada, kalau nggak salah ada bon tamu ya semi daring, dan don tamu yang tatap muka penuh. Nah, iya betul, Bu. Ke siswa ini kan tadi Ibu melakukan yang tatap muka penuh ya, Bu, yang dom tamu. Iya betul. Nah itu ya, yang ingin saya tanyakan, kalau dibandingkan misalnya ada di compare dengan sekolah lain yang melaksanakan domon atau misalkan bon tamu, itu kualitas lulusannya yang banyak, yang dari kualitas, segi kualitas, terutama yang mungkin banyak melanjutkan ke perguruan tinggi itu yang mana ya, Bu? Apakah yang metode yang domon atau bon tamu ataukah dom tadi? Saja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Yusi. Ya, kita tampung dulu ya, Bu ya. Ya, silakan kepada Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya menyimak atau memperhatikan materi yang luar biasa ya. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ini menarik. Tadi kan di SMA terbuka ini ada seperti kewirausahaannya ya. Yang mungkin hampir sama ada dengan di SMK juga gitu. Terus untuk tadi juga disampaikan ada untuk mengarahkan supaya keterpercayaan terhadap dunia kerja mungkin gitu ya. Apakah di SMA terbuka ini ada tes atau seperti uji kompetensinya bagi siswanya atau tidak gitu ya? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu?
Ini baru ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Jika tidak ada, langsung aja Bu Ria. Ini yang pertama dari Bu Yusi, yaitu tentang model pembelajaran yang tadi. Tentang domon, bon tamu, dom tamu. Itu yang mana yang lebih banyak yang lulusan gitu melanjutkan. Ya silakan Bu Ria. Ya baik, terima kasih Bu Astri. Untuk Bu Yusi, metode memang di SMA terbuka itu ada 3, cuman kembali lagi ya Bu ya, untuk keberhasilan itu tergantung dari motivasi anaknya gitu. Jadi metode mungkin hanya sebagai memfasilitasi, tapi inti utama dari keberhasilan itu adalah kembali kepada anaknya. Sebaik apapun kita menyediakan metode yang ada, tetapi kalau memang anaknya tidak termotivasi, ya itu susahnya. Jadi disinilah peranan dari seorang pamong, seorang pengelola itu yang harus benar-benar luar biasa. Kami diuji kesabaran dengan karakteristik siswa SMA terbuka ini gitu ya. Jadi seringkali kami elus-elus dada gitu ya. Karena ya seperti itu. Jadi kalau dari yang saya ikuti ya, dari seminar-seminar yang saya ikuti itu yang dijadikan apa ya namanya contoh itu pasti yang sudah menggunakan domon ya, dominan online, dan rata-rata itu yang memang sudah disubsidi oleh Direktorat Jenderal. Jadi kalau yang disubsidi Direktorat Jenderal itu tidak seperti kami yang dari provinsi. Kalau kami dari provinsi itu lebih sederhana. Kalau yang dari Direktorat Jenderal itu 1 anak aja itu diberikan 1 tablet gitu. Jadi benar-benar bisa online. Kalau di kami mau begitu, boro-boro untuk tablet atau gadget ya, untuk sekolah aja mereka tidak ada uangnya, makanya mereka lari ke SMA terbuka gitu. Jadi itu sih yang sejauh yang saya pahami gitu. Ya, mangga Bu Asri, bagaimana? Bu Yusi? Ya, Bu Yusi bagaimana? Iya Ibu, terima kasih sudah jelas. Ya. Oke, sudah clear ya Bu ya. Ya, Oke, ya. Bu Ria, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Pak Denny. Bahkan di SMK pun ada yang namanya KWH, sama dengan juga SMA terbuka. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Denny itu adalah apakah apakah SMA terbuka itu ada juga yang namakan uji kom? Iya, baik. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Jadi untuk sekolah terbuka itu ada 2 jenis Bapak gitu. Jadi ada SMA terbuka dan ada SMK PJJ gitu. Jadi kami ada khusus yang bersifat SMK, disebutnya SMK PJJ gitu. Jadi kalau di SMA terbuka itu mengadopsi dari kurikulum SMA sehingga uji kom itu tidak ada gitu. Tapi kami tetap diminta untuk mengarahkan siswa ke bidang wirausahanya itu lebih banyak gitu dibanding dengan yang reguler. Tapi kalau SMK PJJ itu mengadopsinya dari SMK sehingga sama seperti SMK ada uji komnya gitu, uji kompetensinya itu ada, dan bahkan harus langsung terjun dengan industri ya. Kalau nggak salah SMK PJJ itu tidak bisa diselenggarakan kalau dia tidak ada pihak industrinya gitu. Jadi syarat untuk SMK PJJ itu dia bekerja sama dengan pihak industri seperti itu. Mohon itu saja mungkin Bu Asri. Ya, Pak Denny bagaimana dengan jawabannya? Ya, baik. Berarti hampir sama ya. Ada uji kompetensinya, ada penguji eksternalnya dari dunia usaha, dunia industri ya. Sama ya. Mungkin ya. Terima kasih Bu. Untuk SMK tapi Pak ya, itu untuk SMK PJJ. Ya. Kalau SMA terbuka tidak ada. Gitu. Ya. Iya, ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Baik Bu Ria, karena memang waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan Ibu beri kesimpulan Bu. Baik, jadi di sini intinya yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan dari SMA terbuka dengan paket. Jadi
saya meminta bantuannya kepada peserta sekalian jika ada misalkan pertanyaan tentang SMA terbuka, mungkin mohon ya sedikit di-share lah bahwa SMA terbuka itu berbeda dengan paket gitu ya. Jadi kalau di SMA terbuka semuanya gratis, ijazah sama persis dengan reguler, tetapi kami mewajibkan siswa belajar gitu karena kebanyakan yang di masyarakat itu pengennya simsalabim gitu, dalam artian dia tidak ada pembelajaran tapi langsung ikut ujian dan walaupun berbayar itu mereka mau gitu, misalkan harus bayar 3 juta nih atau apa gitu, jadi mereka mau. Tapi kalau di SMA terbuka seperti itu tidak bisa gitu. Itu saja mungkin ya kesimpulannya. Terima kasih Bu Asri, mangga. Ya, baik Bu Ria, terima kasih atas paparannya. Sangat luar biasa sekali untuk materinya, yaitu pada intinya SMA terbuka itu adalah tujuannya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, yang kemudian meningkatkan APK atau APM. Yang selanjutnya itu meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan kemudian belajarnya itu efektivitas dan efisiensi. Nah, berbeda dengan paket, kalau paket itu ijazah yang keluar yaitu ada tulisan paketnya, akan tetapi untuk SMA terbuka sama persis dengan ijazah sekolah reguler. Jadi intinya yaitu untuk anak sekolah tidak ada alasan untuk tidak sekolah, karena di sini pemerintah sudah memberikan fasilitas 100% di SMA terbuka. Oke, baik Bapak Ibu, karena memang waktunya pun sudah habis, saya kembalikan kepada host yaitu Bu Emalia. Terima kasih atas waktunya, Bu Emalia. Oke, terima kasih kepada Ibu presenter kita Bu Ria dan juga Ibu moderator kita Bu Asri. Sungguh luar biasa ya kerja samanya antara presenter dan moderator, dan juga terima kasih kepada semua partisipannya, Bapak Ibu yang sudah hadir di room kali ini. Semoga dengan paparan dari pemateri membuka wawasan kita dan persepsi kita yang awalnya agak negatif mungkin lebih positif lagi, dan juga bisa menyetarakan SMA terbuka. Terima kasih. Mungkin silakan yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensinya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Silakan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.